Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solihah kelas 6A. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Bunda berharap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini, Bunda akan jelaskan untuk rangkuman materi tema 2 yaitu pada muatan IPA. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya pada pagi hari, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, disimak baik-baik ya. Jangan di-skip, jangan dilewati, biar kalian nanti paham terhadap materi yang Bunda sampaikan. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, tujuan dari adaptasi adalah untuk mempertahankan hidup. Adaptasi yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah enceng gondok dan teratai. Nah, enceng gondok ini beradaptasi dengan memiliki pangkal tangkai daun yang berongga, yang fungsinya untuk mengapung di permukaan air. Nah, akarnya yang lebat ini menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik, agar tanaman enceng gondoknya tidak terbalik. Nah, kemudian yang kedua ada teratai. Teratai ini beradaptasi dengan memiliki daun yang lebar. Nah, daun yang lebar ini fungsinya untuk mengapung di air. Nah, daun teratai ini juga berlapis lilin. Itu fungsinya untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau di lingkungan yang kering ini disebut xerofit. Nah, tumbuhan yang hidup di daerah kering harus berhemat dalam menggunakan air. Cara menghemat air tumbuhan xerofit adalah dengan mengurangi penguapan. Nah, contohnya adalah pada tanaman jati dan pada pohon mauni. Pohon jati dan pohon mauni itu menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Yang kedua contohnya adalah tanaman kaktus. Kaktus menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui dua cara. Cara yang pertama yaitu mengubah bentuk daunnya menjadi duri. Nah, untuk yang kedua, batangnya berdaging dan berkulit tebal. Nah, batangnya yang berdaging dan berkulit tebal seperti itu berfungsi untuk menyimpan air. Dengan demikian, kaktus dapat mengurangi penguapan dan tidak kekeringan. Pada saat musim hujan, kaktus menyerap air sebanyak-banyaknya. Nah, air tersebut disimpan di dalam batang sebagai cadangan air ketika musim kering tiba. Kemudian selanjutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama dengan daun yang tajam. Contohnya yang memiliki daun tajam adalah lidah buaya, nanas, dan kaktus. Kemudian selanjutnya dengan memiliki duri, contohnya mawar, salak, dan rotan. Yang ketiga, menghasilkan racun, contohnya kecubung dan tanaman jarak. Nah, akibat racun yang ditimbulkan ini, tanaman ini jika dikonsumsi akan menyebabkan mual, muntah, dan sesak napas. Selanjutnya, yang melindungi diri dengan rambut halus, contohnya adalah bambu, jagung, dan tebu. Dan yang terakhir, dengan menghasilkan getah, contohnya adalah sawo, karet, dan juga nangka. Adaptasi hewan untuk memperoleh makan. Yang pertama, adaptasi hewan pada burung. Burung elang mempunyai paruh yang kuat, tajam, dan melengkung ujungnya. Gunanya untuk mencabik mangsa. Yang kedua ada bebek.
mempunyai paruh berbentuk seperti sudu. Fungsinya untuk mencari makan di tempat yang becek dan berlumpur. Yang ketiga, burung pelatuk. Mempunyai paruh yang panjang, kuat, dan runcing. Fungsinya memudahkan burung pelatuk untuk mengisap nektar atau madu. Selanjutnya, burung pelikan mempunyai paruh yang berkantung. Fungsinya untuk memudahkan dalam menangkap ikan. Yang terakhir, burung pipit mempunyai paruh yang pendek dan kuat. Fungsinya memakan jenis biji-bijian. Nah, kalau tadi adalah bentuk-bentuk paruhnya, sekarang ke bentuk kakinya. Bisa diamati pada gambar. Nah, yang pertama adalah kaki burung kakak tua. Fungsinya untuk memanjat dan memegang makanan. Itu bentuk kakinya bisa diamati. Kemudian di sampingnya ada bentuk kaki ayam. Nah, bentuk kaki ayam yang seperti itu fungsinya untuk mengais makanan. Yang terakhir, kaki elang itu untuk mencengkeram mangsa. Bisa diamati ya gambarnya. Selanjutnya, ada bentuk kaki pada burung pipit. Silahkan diamati gambarnya. Nah, kaki pada burung pipit yang seperti itu fungsinya untuk bertengger. Nah, di sampingnya ada bentuk kaki itik, kaki bebek. Nah, bentuknya sama seperti itu. Fungsinya itu untuk berenang di air dan berjalan di lumpur. Lalu yang terakhir adalah bentuk kaki pada burung pelatuk. Nah, bentuk kaki burung pelatuk yang seperti itu fungsinya itu untuk memanjat pohon. Adaptasi selanjutnya adalah pada hewan serangga. Untuk jenis serangga yang pertama, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu mempunyai mulut pengisap. Fungsinya untuk mengisap nektar. Kedua, ada nyamuk. Nyamuk mempunyai mulut penusuk dan pengisap. Fungsinya untuk mengisap darah. Yang ketiga, ada jangkrik. Jangkrik mempunyai mulut penggigit dan pengunyah. Dan yang terakhir ada lalat, mempunyai jenis mulut penyerap. Yang ketiga, unta. Unta memiliki punuk. Nah, punuk unta ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Yang kedua, saat minum, unta mampu meneguk air dalam jumlah yang banyak. Air tersebut akan disimpan sebagai cairan tubuh. Selanjutnya, cara melindungi diri hewan dari musuh. Nah, hewan yang pertama adalah cicak dan kadal. Melindungi diri dengan cara memutus ekornya atau disebut juga sebagai autotomi. Autotomi itu memutus ekor. Dua, ada bunglon. Bunglon melindungi diri dengan mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Nah, perubahan warna kulit ini disebut mimikri. Berikutnya ada kalajengking, lebah, dan kelabang. Nah, cara melindungi dirinya dengan menggunakan sengat beracun. Cumi-cumi, sotong gurita, mengeluarkan cairan hitam, yaitu berupa tinta. Landak. Landak melindungi diri dengan mempunyai kulit berduri dan kaku. Selanjutnya, walang sangit. Walang sangit melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang menyengat. Lalu terenggiling dan luwing melindungi dirinya dengan cara menggulung tubuhnya. Lalu kecoa, musang, kumbang, dan ular yang tidak berbisa ini melindungi diri dengan cara berpura-pura mati. Dan yang terakhir, belalang daun, yaitu memiliki warna tubuh yang hijau menyerupai daun sehingga tubuhnya tersamarkan. Jadi nanti lawannya tidak bisa melihat tubuh dari belalang. Manfaat hewan dan tumbuhan. Pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan makanan, seperti bagian tumbuhan akar, batangnya, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, sebagai bahan sandang, seperti serat kapas. Serat kapas ini digunakan untuk membuat pakaian.
Yang ketiga, sebagai bahan bangunan seperti kayu dari pohon jati, pohon kelapa. Nah, ini digunakan untuk membuat rumah. 4. Bahan obat seperti jahe sebagai obat batuk herbal. Dan yang terakhir sebagai bahan baku industri seperti getah karet untuk membuat ban. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Sebagai bahan pangan seperti daging, telur, dan susu. 2. Sebagai bahan sandang atau bahan pakaian seperti domba menghasilkan kain wol. 3. Penghasil bahan kerajinan seperti kulit sapi. Ini digunakan untuk membuat rebana dan wayang kulit. 4. Penghasil pupuk organik atau pupuk dari kotoran hewan. Misalnya dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Dan yang terakhir sebagai penghasil tenaga seperti delman. Dengan hewan kuda, pedati menggunakan sapi dan sapi untuk membajak sawah. Nah, untuk materi muatan IPA pada tema 2 sudah selesai sampai di sini. Nanti untuk tugas-tugas selanjutnya akan Bunda sampaikan lewat grup kelas masing-masing. Nah, Bunda akhiri sampai di sini. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.